warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Junisa Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi makro. Mungkin teman-teman pada nanya nih, apa ya itu ekonomi makro? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Ekonomi makro itu ialah ekonomi studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Terus juga ekonomi makro ini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, terus pasar-pasar. Jadi teman-teman mungkin nanya nih, apa ya contoh salah satunya? Contohnya ialah ekonomi makro pernah terjadi seperti inflasi, terus tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, terus juga produk domestik bruto hingga fenomena pengangguran. Nah, apa ya fungsi dari ekonomi makro? Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Teman-teman juga pada nanya nih, ada nggak ya kelebihan dan kelemahan dari ekonomi makro? Ya, tentu pasti ada dong kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari ekonomi makro ialah ekonomi makro membantu dalam perencanaan dan perumusan kebijakan ekonomi nasional. Bidang-bidang tertentu seperti pendapatan nasional, investasi nasional, terus perdagangan internasional hanya dapat ditangani dengan menggunakan model ekonomi makro, teman-teman. Terus juga ekonomi makro ini menggunakan model ekonomi makro sangat penting untuk memahami situasi paradoks tertentu di mana hasil yang diperoleh dari analisis individu terbukti bertentangan dengan perspektif ekonomis secara keseluruhan. Jadi dari sudut pandang ekonomi yang lebih besar, menabung bisa terbukti merugikan. Ekonomi makro juga membutuhkan dapat membantu juga dalam menganalisis masalah moneter seperti inflasi dan deflasi, juga bisa mengadopsi kebijakan keuangan yang sesuai untuk hal yang sama. Untuk kelemahannya ialah ekonomi makro mengasumsikan agregat menjadi homogen yang tidak selalu terjadi. Jadi ekonomi makro sering gagal untuk mewakili situasi aktual di tingkat mikro atau individu. Terus juga langkah-langkah stabilisasi yang diterapkan di tingkat makro tidak memberikan efek positif yang sama pada berbagai segmen ekonomi. Terus juga keputusan ekonomi makro terkadang terbukti merugikan kepentingan unit ekonomi individu. Jadi itulah dia kelebihan dan kelemahan yang ada di ekonomi makro. Jadi mungkin teman-teman banyaklah sharing-sharing untuk mencari tahu seputar tentang ekonomi makro gitu. Jadi banyak kok, di Google juga ada, di buku-buku juga ada gitu. Untuk ekonomi makro ini sangat penting kita pelajari, teman-teman. Baiklah, lebih dan kurang cukup sampai di sini sepertinya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.